pada kemungkinan abuse of power yang sebagai akibat adanya pasal-pasal yang diselundupkan. Nah ini bahaya. Atau siapapun warga negara. Karena dokumennya Presiden ke-7 Jokowi sudah dinyatakan sebagai dokumen publik. Nah, jadi ada hak kita untuk meminta. Kalau kita dalam bahasanya hukum kan NO. Nah, NO ini karena tidak dapat diterima oleh eksepsinya. Tetapi tolong dicatat bahwa putusan ini tidak menyatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Jadi tolong dicatat dengan putusan ini majelis hakim berpendapat bahwa putusan ini tidak menyatakan ijazahnya Pak Jokowi asli. Ada ketidakprofesionalan aparat penegak hukum yang tadi dikatakan ada diduga penyelundupan pasal-pasal hukum, ada abuse of power yang mengakibatkan bisa merugikan, mencelakakan sekumpulan warga negara lain. Tidak akan melakukan pembiaran dan kita tentunya akan melakukan perlawanan. Dan tadi dikatakan oleh Pak Yaya, ini bukan kalah atau menang. Enggak, kalau saya enggak, kita harus menang karena kita benar. Jadi bukan enggak mau kalah, enggak mau, bukan, kita harus menang. Karena yang jelas-jelas kasat mata kita harus menang karena ini benar. Salinannya sudah kita terima. Jadi intinya putusannya adalah mengabulkan eksepsi dari tergugat 1, 2, 3 dan turut tergugat. Di situ intinya kan dalam keterangannya itu di situ banyak hal yang perlu saya sampaikan. Jadi intinya dalam gugatan ini kalau kita dalam bahasanya hukum kan NO. Nah NO ini karena tidak dapat diterima oleh eksepsinya. Tetapi tolong dicatat bahwa putusan ini tidak menyatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Jadi tolong dicatat dengan putusan ini majelis hakim berpendapat bahwa putusan ini tidak menyatakan ijazahnya Pak Jokowi asli. Yang pertama itu. Terus yang kedua, ini kok dinyatakan NO kenapa? Karena majelis hakim mempertimbangkan banyak parameter kaitannya dengan gugatan CLS. Jadi majelis hakim berpedoman pada SK KMA nomor 36 KMA/SK nomor 2 2013. Nah ini pendapat majelis hakim itu CLS ini hanya digunakan untuk yang berkaitan dengan lingkungan hidup atau yang kepentingan negara, kira-kira begitu. Tetapi ya itu pasti kami bantah. Mungkin nanti akan kami sampaikan dalam gugatan kami yang lain atau dalam banding kami yang akan kami ajukan setelah ini, kira-kira begitu. Nah, nanti langsung banding ya. Terus kemudian ada beberapa titik yang disoroti oleh majelis hakim, terutama masalah sengketa satu dokumen itu, dokumen seseorang. Terus kemudian tidak ada yang perlu dicatat juga, tidak ada amar dari putusan tersebut itu yang menyatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi sebelum konferensi pers ini, jadi dalam persidangan itu kan sudah ada bukti, sudah ada saksi dan lain sebagainya. Nah kalau di NO bagaimana? Ini bukan berarti semua bukti dan saksi itu mentah semua, tapi itu tidak diperhitungkan oleh majelis hakim dalam perkara ini. Tetapi itu sudah dibuka di masyarakat, di umum. Jadi masyarakat sudah melihat semuanya. Jadi hanya forumnya untuk yang diperhatikan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara ini adalah forum CLS-nya. Tetapi kalau untuk bukti dan lain sebagainya seperti yang saya sampaikan tadi, kami sudah mengajukan bukti yang banyak
Jadi dari mulai pernyataan beliau itu di media massa, kemudian dokumen-dokumen lain, dan kemudian dibantah oleh bukti-bukti dari pihak tergugat yang mohon maaf kami nilai tidak berbobot, itu ya berarti untuk majelis hakim ini hanya memperlihatkan untuk bukti-bukti dan saksi seperti ini, tapi tidak memutuskan bahwa ini asli atau tidak. Kira-kira begitu. Saya mewakili sekumpulan warga negara yang kebetulan tadi sudah disebutkan oleh Pak Repli, kebetulan terdiri dari 9 jenderal, kemudian 6 kolonel, ada 2 mantan hakim agung dan mantan lawyer. Jadi jumlahnya ada 17 orang. Kami sebagai prinsipal mengajukan gugatan citizen lawsuit ini karena kami melihat ada ketidakprofesionalan aparat penegak hukum yang tadi dikatakan ada diduga penyelundupan pasal-pasal hukum, ada abuse of power yang mengakibatkan bisa merugikan, mencelakakan sekumpulan warga negara lain, yaitu saudara Roy CS. Sekarang korbannya baru itu. Kalau ini dibiarkan, tidak dibuka, ini aparat bisa sewenang-wenang berikutnya. Bisa habis kita nih warga negara dibikin oleh aparat-aparat yang tidak profesional ini. Karena itulah kami mengajukan citizen lawsuit ini yang tadi sudah dijelaskan cukup jelas oleh para lawyer. Karena kepedulian kami terhadap penegakan hukum. Semoga citizen lawsuit ini akan bisa membuka kebenaran, akan bisa menunjukkan kebenaran, dan buntutnya nanti akhirnya nanti itu akan bisa menenangkan kita rakyat. Jangan seenaknya saja aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya. Kita tahu ini masalahnya pertama kan karena gugatan jasa palsunya Jokowi, kemudian bisa justru yang menuntut itu belum mendapat keterangan ini jasanya, tahu-tahu dia ditersangkakan. Kan namanya ini kriminalisasi terhadap warga negara. Itulah latar belakang kenapa kami sekumpulan warga negara ini mengajukan citizen lawsuit kepada Polda Metro. Sekian yang bisa saya sampaikan secara singkat, karena tadi sudah dijelaskan secara jelas oleh lawyer kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mungkin akan ditambahkan Pak Muryono Aladin, Laksamana ya? Laksamana pertama. Silakan. Geser mic-nya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media yang kami hormati, tadi telah disampaikan oleh Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko MD, kenapa kami yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengajukan citizen lawsuit. Bahwa karena apa? Karena terjadi abuse of power, ya, kemudian terjadi penyelundupan pasal-pasal pemidanaan ya yang tidak sesuai dengan kasusnya, sehingga ini akan merugikan teman-teman kami ya, Mas Roy dan kawan-kawan terhadap apa yang dilakukan oleh Dinas Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Oleh karena itulah kami mengajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk supaya Polda Metro Jaya memperbaiki kebijakannya di dalam melaksanakan proses pemidanaan dari para tersangka atau yang ditersangkakan. Dan ini adalah bentuk dari kepedulian kami dari prajurit-prajurit purnawirawan prajurit TNI
ya yang tergabung dalam forum tersebut, untuk kami tidak bisa melihat teman-teman kami dipermainkan oleh aparat penegak hukum, khususnya yang dilakukan oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Dan ini kasat mata yang tadi telah disampaikan, diuraikan oleh teman-teman lawyer, bahwa terjadi penyelundupan pasal-pasal, kemudian terjadi juga abuse of power dan sebagainya. Dan ini kalau kita diamkan mau kemana penegakan hukum yang diberlakukan di Indonesia ini? Inilah bukan hanya kepada Mas Roy dan kawan-kawan, tentunya ini kepada semua kita. Kalau kita mendapatkan suatu mendapatkan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang kita berbuat, tentunya kita akan melakukan tidak akan melakukan pembiaran, dan kita tentunya akan melakukan perlawanan. Dan tadi dikatakan oleh Pak Yaya, ini bukan kalah atau menang. Enggak, kalau saya enggak, kita harus menang karena kita benar. Jadi bukan nggak mau kalah, nggak mau, bukan, kita harus menang. Karena yang jelas-jelas kasat mata kita harus menang karena ini benar. Ini kalau kita sampai kalah ya kita berarti masih ada yang tidak benar di dalam pelaksanaan pengadilan di tanah air kita ini. Ya, demikian mungkin tambahan dari saya sebagai salah satu penandatangan CLS yang kami ajukan di lawyer kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Oke. Waalaikumsalam. Jadi kita gebrak ya. Kita soto gebrak dan sudah ada bersama Didit Wijayanto. Ujungnya lupa saya. Wijaya. Didit Wijayanto Wijaya. Ya. DWW. Jadi sahabat sekalian, saya sudah share Mas ya ke Mas Didit. Kalau mau di-share ke temannya boleh gitu ya. Iya. Saya share juga ke Pak Yasena. Gitu. Jadi sobat era sekalian, kita tahu bahwa ada citizen lawsuit yang diajukan oleh Jenderal Purnawirawan. Jenderal Purnawirawan, dan itu ada 9 jenderal, kemudian ada 6 kolonel, dan warga biasanya nambah ya katanya. Enggak, ada 2. 2 warga biasa. Karena warga kemarin biasa. ada yang waktu kita di head to head sebuah televisi katanya ada nambah lagi. Kapan nambahnya saya bilang ya, tapi tidak nambah ya. Nanti kita Tidak konfirmasi dengan Pak Yasena juga. Jadi ada 17 penggugatnya. Dan itu mengenai yang terkait dengan ijazah palsu. Tetapi kaitannya seperti apa? Ya tentu langsung dan tidak langsung. Jadi saudara sekalian, yang menarik adalah memang citizen lawsuit ini agak beda-beda tipis, agak beda. Jadi tentu orang bertanya-tanya, ini gugatan macam apa? Apa kaitannya dengan kasus yang sedang mendera Roy Suryo, terutama Dr. Tifa, kemudian apa yang diharapkan, petitumnya, kemudian apa pengaruhnya, macam-macam lah. Nah sekarang saya mulai apa sih sebenarnya inti dari citizen lawsuit, dan kemudian kenapa ada 9 jenderal, ada 6 kolonel, 2 warga biasa, salah satunya mantan Hakim Agung Ektok. Nah saya bersama Didit Wijayanto. Oke, selamat siang Mas. Selamat siang. Ya. Kenapa Mas Didit? Jadi saudara sekalian, Mas Didit ini orang yang sudah dimintai keterangan ahlinya sebagai ahli pidana oleh Polda Metro Jaya terhadap 3 tersangka sekaligus, RRT, Roy, Rismond, Tifa. Perkara Rismond kemudian barangkali tidak lagi mengakui karena sudah berbeda jalan, itu soal lain. Ya, betul. Kemudian Mas Didit ini pula yang sangat concern ya, punya perhatian terhadap yang terkait dengan CLS citizen lawsuit ini. Oke, Mas bisa jelaskan apa sih kaitan kasus ijazah palsu dan citizen lawsuit serta para jenderal yang bukan Roy Suryo, bukan Dr. Tifa, dan bukan Rismond atau tersangka lainnya. Silakan Mas. Ya, baik. Terima kasih Bang Refli
Jadi begini, nih kok agak naik turun. Ya. Oke, santai-santai. Jadi citizen lawsuit ini sebenarnya kadang-kadang buat masyarakat ini mereka bingung. Ini gugatan apa sih? Nah, kalau kita terjemahkan, citizen lawsuit itu adalah gugatan warga negara. Ya. Jadi warga negara menggugat kasarnya. Dia agak mirip dengan gugatan class action. Oke. Tapi itu kan kalau class action sekumpulan warga negara yang merasa dirugikan. Ya. Jadi mereka tuh harus penggugatnya adalah pihak yang dirugikan. Ya, gugatan perwakilan. Gugatan perwakilan. Nah, tapi kalau seandainya, bukan seandainya, jadi kalau citizen lawsuit ini tidak harus warga yang dirugikan secara langsung. Mereka yang berkeberatan dengan adanya pembiaran, adanya kelalaian atau bahkan adanya kesengajaan dari aparatur negara. Ya. Nah, jadi kita bicara soal legal standing penggugat. Legal standing penggugat ini ya siapa saja boleh. Asal warga negara. Asal warga negara. Tapi kalau ditanya Asal warga negara dan tidak dicabut haknya. ya. Iya. Tapi memang kalau saya agak jarang ya. Ya. Cabut hak pilih ya. Ya. Tapi kalau dicabut Hak untuk menggugat itu nggak pernah. Nggak pernah Iya. memang ini. Hak untuk dipilih aja, hak politiknya ya yang dicabut. Nah, sekarang ini kenapa 9 jenderal, 6 kolonel, 2 warga sipil? Kenapa? Itu tidak ada alasan lain. Kebetulan. Oke. Jadi tidak harus 9 jenderal, bisa juga 12 jenderal, bisa juga 100 jenderal, bisa. Bisa juga cuma satu warga negara. Bisa juga, Oke. bisa. Nah, jadi tidak ada masalah jumlahnya itu kebetulan di sini. Nah, siapa sih yang digugat? Yang digugat, yang dituju adalah legal standing tergugat adalah aparatur yang dianggap telah melakukan pembiaran atau kelalaian ya. Kalau pembiaran ini kan semacam omission ya. Iya. Jadi atau bahkan kesengajaan. Commission gitu. Nah, kesengajaan apa? Ini kok kelihatannya mencampur adukan ini ke Polda Metro Jaya dalam perkara kaitannya Roy Suryo sedang lagi disidik. Tidak mencampuri. Mereka cuman penonton. Jadi melihat, loh kok penyidik begini. Ini kan kita melihat video-videonya ya. Yeah. Saya diperlihatkan juga waktu itu ketika saya jadi ahli. Saya tuh mengetahui bahwa bukan mantan, kita bilang Presiden ke-7 Joko Widodo itu kan menyatakan bahwa dia merasa terhina sehina-hinanya. Kemudian juga dia mengatakan dia merasa direndahkan serendah-rendahnya sebagai akibat perbuatan beberapa orang yang menyatakan sahnya adalah palsu. 99,9 kalau Roy Suryo ya. Nah, saya tidak mau masuk ke dalam ranah kancah politik atau apapun. Saya hanya membahas murni hukumnya. Hari ini kan kita bahas CLS ya. Nah, tetapi sumbernya adalah perkara pidananya Roy Suryo. Di sana Presiden ke-7 Jokowi membuat laporan ada 5 pasal. Pasal pertama 310 KWP, kedua 311 KWP, kemudian yang pasal ketiga yang saya ingat adalah 27A Undang-Undang ITE. ITE yang sudah perubahan ya? Yang, sudah berubah. Yang 1 2024. Tidak, 27 ya. Iya, sudah perubahan itu. Sudah perubahan. 1 2024. Ya. Ya. Kemudian ada lagi pasal 32 ayat 1 yang belum perubahan. Belum perubahan Undang-Undang ITE 11 2008 itu. Ya. Ya. Dan ada saya satu lagi. karena saya lawyernya juga. Betul. Iya. Dan satu lagi adalah pasal 35 11 2008 juga. 11 2008 Undang-Undang ITE. Nah, jadi gini untuk pemirsa Mas Didi biar mereka tahu bahwa Undang-Undang ITE ini pertama kali itu 11 2008 nomornya. Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Yes. Kemudian diubah dan terakhir dengan Undang-Undang 1 2024. Jadi kalau kita menyebut
pasal yang belum diubah sama sekali, tetap kita merefer pasal yang lama. Betul. Yaitu Undang-Undang nomor 11 2008 itu untuk pasal 32 ayat 1 dan pasal 35. Ya. Tapi untuk pasal 27A dan nanti pasal 28 ayat 2 Ya. itu merefernya perubahan terakhir karena sudah diubah. Jadi Undang-Undang 1 2024. Silakan terus. Baik. Ya. Tapi kalau yang 28 ayat 2 Ya. ini Simpen saya dulu. simpen dulu Simpen dulu, ini. simpen dulu. Ya. Ya. Karena mantan presiden atau presiden ke-7 Ya. Joko Widodo tidak membuat laporan dengan pasal ini. Oke. Nah, ketika laporan ini dibuat, kok ada 3 pasal yang tidak bersesuaian. Ya. Saya yakin karena apa? Karena memang saya diberikan narasi oleh penyidik. Ya. Jadi penyidik hanya mengatakan bahwa melulu presiden ke-7 merasa dihina Ya. karena adanya pernyataan-pernyataan yang menyatakan dokumen tersebut 99,9% Dihina palsu. sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya. Serendah-rendahnya. Ya. Nah, jadi melulu saya ditanyakan itu sebenarnya. Nah, tidak pernah ada satupun perbuatan ilustrasi itu ditanyakan mengenai pasal 35, 32 ada 32 ayat 1. 1 dan 35. Ya, itu 2. 27A, saya bilang Roy Suryo ini Mas, harusnya kita ini untuk pemirsa Ya. ya, agar mereka jangan bingung, kita bacakan pasal 32 ayat 1 dan pasal 35-nya ya. Oke. Jadi biar kita bisa memberikan gambaran yang utuh. Tapi meanwhile saya mencari, teruskan dulu. Ya. Jadi saya kasih ilustrasi yang simple. Ya. 35 itu ancamannya 12 tahun. Ya. Jadi setiap orang yang melakukan manipulasi, merubah, menambah, ya katakanlah mengedit lah satu informasi atau dokumen elektronik, ya, sehingga informasi atau dokumen elektronik tersebut seolah-olah menjadi asli, otentik, tepatnya otentik, ya, menjadi otentik. Nah, saya bilang, adakah narasi perbuatan Roy Suryo? Khususnya ya, kita fokusnya. Karena CLS ini hanya Roy Suryo nih. Iya, iya. Ada nggak narasi atau ilustrasi peristiwa ketika dilaporkan pasal ini diterapkan, ilustrasi kejadian seperti itu. Roy Suryo melakukan perbuatan-perbuatan manipulasi dan sebagainya, ya. Ya, waktu itu penyidik bilang tidak ada. Loh, kenapa pasal ini diterapkan? Saya bilang, ini namanya penyelundupan pasal. Saya lari lagi ke pasal 32 ayat 1. Ini kan setiap orang, ya, yang merubah, menambah, mengurangi, ya, adanya dokumen elektronik kemudian mentransmisikannya, ya kan? Nah, dia ini jadi di sini informasi atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Nah, sekarang pertanyaannya, milik siapa? Milik presiden ke-7. Oke. Tapi di sini memang tidak harus selalu di TKP-nya harus di cyber. Kalau yang 35 tadi TKP-nya cyber, ujungnya. Ini juga TKP terakhirnya cyber, yaitu mentransmisikan. Jadi harus ada perbuatan itu. Nah, kalau yang offline harusnya ada ilustrasi bahwa Roy Suryo datang ke rumah presiden ke-7 atau ke kantornya atau ke lokasi informasi atau dokumen elektronik milik presiden ke-7 itu dia simpan atau di mana, kemudian dicuri misalnya. Dicuri, diambil, kemudian diubah, kemudian ditransmisikan. Nah, di sini harus ada ilustrasi atau dia digelapkan lah, diberikan izin, kemudian dia copy tanpa izin, ya. Nah, di sini ini adalah suatu hal yang mestinya ada dalam ilustrasi. Sedangkan 27A juga harusnya TKP-nya adalah cyber, dunia cyber, bukan dunia offline, bukan dunia nyata. Nah, saya waktu itu tanya kepada penyidik, apakah memang ada TKP cyber? Adanya video, dia bilang.
Loh, video apa? Dikasih tahu. Ini video ada rakyat bersuara, ada 2 arah, ada head to head dan sebagainya. Itu bukan TKP cyber. Ya. Itu pemberitaan. Berbeda. Harusnya Roy Suryo yang melakukan upload, dia masuk dan berselancar di dunia cyber. Nah, ini jangan keliru gitu loh. Kalau yang ini semua kan video, saya bilang. Iya. Video itu pemberitaan. Kejadiannya adalah offline. Iya. Nah, sehingga pasal-pasal ITE ini tidak boleh diberlakukan. Namanya ini penyelundupan pasal. Nah, apakah kita nggak tahu ya, Direktur Reskrim Polda Metro Jaya melakukan pembiaran atau dia lalai mengingatkan jajarannya, atau malah dia sengajakan, persilahkan malah. Kita nggak tahu, saya nggak tahu itu. Nah, makanya kalau setelah saya baca gugatan citizen lawsuit, di sana mereka mengajukan gugatan karena merasa keberatan. Oke, kita bacakan Mas Didit ya. Yes. Ini pasal 32 ayat 1, pemirsa sekalian, ya sobat era sekalian, itu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun, mengubah, kemudian menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Sebenarnya perbuatannya tidak kumulatif ini, sebenarnya alternatif. Ada yang kumulatif. Ada yang kumulatif ya. Yaitu transmisi. Oke. Nah, jadi itu ya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Publik, betul. Jadi dokumen itu milik orang lain, milik publik, kemudian intinya dia rusak kira-kira begitu diubah. Ya diubah. Rusaknya ya dengan cara apapun dengan itu cara apapun bisa dengan offline ya, tidak harus di ini. Kemudian pasal 35, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi. Ini di sini kata-kata manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Kalau yang tadi itu ibaratnya hanya mengubah, merusak dan kemudian tidak menimbulkan yang baru. Kalau ini mengubah, merusak dan lain sebagainya untuk menimbulkan yang baru yang tadinya tidak otentik, seharusnya tidak otentik. Ya, seharusnya tidak otentik dan seolah-olah menjadi otentik. Nah, itu sobat era sekalian. Nah, beliau tadi mengatakan apakah Roy Suryo, ini contohnya Roy Suryo ya. Apakah Roy Suryo melakukan semua itu salah satu dari perbuatan itu? Bukan itu. Oke. Khusus CLS. Ya. Kalau itu nanti kan pembuktian pidana. Ya. Tapi ketika pelapor membuat laporan, dia buat nggak ilustrasi itu? Oke. Ya. Nah, di sana. Jadi apakah di laporan polisinya ada ilustrasi Roy Suryo melakukan hal-hal tersebut? Oke. Nah, kalau tidak, pasal itu nggak boleh diterapkan. Oke. Nah, ini yang orang sering kali saya lihat ya. Berkomentar tapi tidak memahami citizen lawsuit. Kita nggak boleh masuk ke ranah pidana. Kita tidak masuk. Kita cukup sampai di pintu saja. Oke, pintu administrasi ya. Pintu administrasi ketika membuat laporan. Ya, ketika membuat laporan, apakah hal-hal itu tercantum dalam laporannya atau tidak? Iya. Jadi soal nanti terbukti atau tidak dalam proses penyidikan dan nanti dalam proses itu bukan citizen lawsuit. Iya, bukan citizen lawsuit. Misalnya saya contoh nih. Iya. Ini ada orang dia kasih ilustrasi laporan. Iya. Saya melihat tadi malam ada orang manjat pagar. Pagar orang jam 12:30 pagi. Kemudian orang tersebut kira-kira setengah jam kemudian keluar dari rumah orang itu sambil membawa sepeda. Manjat pagar lagi. Ya kan? Nah, besokannya ada orang yang merasa kehilangan sepeda. Nah, pasal itu dengan ilustrasi demikian, makanya dibuatlah pasal kalau KUHP lama adalah pencurian. 363. Nah, kalau dengan merusak kunci atau pagar itu bisa dengan pemberatan. Loh, tapi pasalnya kok ternyata
pasalnya pemerkosaan. Ya. Itu nggak kena gitu ya. Nggak kena. Jadi dari mana Yang sih dilaporkan pencurian, peristiwa pencurian, ilustrasi. tetapi menggunakan pasal pemerkosaan. Ternyata ada pasal pemerkosaan di Oke. sana. Ada pencurian dimasukkan, tapi pemerkosaan dimasukkan juga. Dimasukkan Itu yang namanya abuse of power ya, penyelundupan hukum lah. penyeludupan hukum. Oke. Itu kita nggak tahu siapa yang buat, makanya kita tidak mau prejudice. Ya. Di sini gugatan itu nggak boleh prejudice ya. Oke. Jadi dia bilang mungkin itu kelalaian Ya. atau bahkan pembiaran, nah atau kesengajaan membiarkan ada pasal-pasal masuk Ya. yang saya lihat ancamannya cukup berat yaitu 12 tahun. 12 tahun. Kalau 32 ayat 1 itu 8 tahun. tahun. Nah, ini secara objektif sudah cukup untuk dilakukan penahanan. Ya. Ya, nah tinggal syarat subjektif material ya. Ya. Nah, itu sekarang pun memang lebih spesifik di KUHP baru karena penahanan itu baru dapat dilakukan apabila kalau dulu dikhawatirkan melarikan diri, Ya. dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, Ya. Dikhawatirkan mengulangi perbuatan. mengulangi perbuatan. Tapi kalau sekarang berupaya melarikan diri. Ya kan, berupaya menghilangkan barang. Jadi harus ada upaya, Ya, tindakan jadi, nyata. Jadi bukan sekedar subjektivitas penyidik, Yes, tetapi memang secara objektif orang itu punya berupaya. berupaya. Jadi subjektif material sudah Ya. kita bilang ya kan. Ya. Jadi udah nggak seperti itu. Tapi ya kita kan khawatir kalau udah sampai sana, tetap saja subjektivitas bermain. Berupaya tadi itu alternatif atau kumulatif? Alternatif. Ya. Alternatif. Disinilah susahnya kalau alternatif ya. Iya, Berupaya melarikan ke luar negeri enggak misalnya. sudah dicekal. Berupaya sudah dicekal, berupaya menghilangkan barang bukti apa yang mau itu. Tapi yang paling subjektif itu berupaya mengulangi perbuatan, padahal perbuatannya sendiri sedang dibuktikan apakah itu pidana atau bukan. Nah, itu ya kan. Ini kan bukan sesuatu, ini kan masih debatable. Ya, makanya Iya kan? kecuali yang kita ini orang korupsi, membunuh dan lain sebagainya itu udah jelas kan. Betul. Kalau ini materialnya itu masih berdebat kita apakah itu Apa masuk apa enggak ya kan? masuk apa enggak. Nah, jadi di CLS ini murni kita mau aparat penegak hukum bukannya dicampuri penyidikannya, tapi harus good governance. Kemudian dia harus akuntabel, profesional, objektif, ya, dan tidak lagi terimbas menjadi negara kekuasaan. Nah ini kan terimbas negara kekuasaan kalau pasal-pasal nanti tiba-tiba dimasukkan pasal pembunuhan bagaimana ini? Kan bahaya. Padahal nggak ada ilustrasinya. Ya. Nah ini CLS itu kalau yang saya baca di sini adalah objek pertama. Oke. Ada objek kedua. Objek Oke. kedua itu adalah Oke, kita pelan-pelan ya karena Ya. ini bukan untuk saya saja tapi untuk pemirsa ya. ya baik. Jadi objek pertama itu laporan Pak Jokowi ya kepada penyidik Polda Metro Jaya. Ya. Laporan itu berisi 5 pasal. Ya. 310 KUHP yang lama, 311 KUHP yang lama, kemudian Undang-Undang 27A, Undang-Undang 1 2024 ITE terakhir, perubahan terakhir, kemudian pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 Undang-Undang ITE yang awal yaitu Ya. 11 2008. Betul. Ancaman hukumannya kalau 310 9 bulan. Ya. 311 4 tahun. 4 tahun. 27A 2 itu tahun. 2 tahun. Ya. Kemudian pasal 32 ayat 32 ayat 1 8 tahun. 8 tahun, 35 12 tahun. Ya. Kalau pasal yang dalam tanda kutip ngawur itu tidak digunakan, sebenarnya tidak ada peluang untuk menahan karena cuma 9 bulan. Ya. Kemudian 4 tahun dan 2 tahun gitu Ya, ya. betul. Oke, itu bagian yang pertama Ya. yang dipersoalkan yang dianggap apa tadi bahasa tepatnya penyelundupan hukum. Oke. Bukan penyelundupan pasal. Penyelundupan pasal. Ya. Penyelundupan pasal dalam manajemen perkara Kebijakan penyidikan. ya, penyidikan perkara dengan tersangka Roy Suryo lah kira-kira Iya, begitu. betul. Oke, silakan yang kedua apa Mas? Jadi tapi kalau kita bahas 32 ayat 1 kemudian 35 saya Ya. lupa tadi pasal 27A. Ya. 27A kan ancamannya cuma 2 tahun. Kenapa Iya. masalah? Iya. Ya, tetap saja masalah.
Iya. Karena berlapis itu kan. Bukan. Jadi begini, 27A itu adalah walaupun 2 tahun, Ya. kita tetap menyoal. Kita tidak sudzon kepada penyidik. Ya. Jadi pasal 27A ini TKP-nya cyber. Ya. Lah kalau bukan TKP cyber ya jangan dong. Iya. Ya kan? Iya. Jadi itu tetap harus diangkut keluar. Oke, jadi semua undang-undang ITE dalam konteks Roy Suryo itu harusnya diangkut keluar semua. Betul, Oke. tidak boleh dikenakan. Tidak boleh dikenakan. Itu yang pertama. Yang Ya. kedua, ketika itu ternyata dari Polda Polres ini terima banyak laporan. Jadi orang-orang yang menonton Ya. terus merasa Dirugikan. nah itu Bahasanya dirugikan loh. itu sebenarnya harusnya kita membedakan antara saksi pelapor dan saksi korban. Iya. Saksi pelapor dia berhak melapor. Iya. Tapi kalau si korbannya, kalau ini delik aduan, Iya. si korbannya tidak di BAP, Iya. tidak bisa perkara itu jalan. Nah, jadi waktu saya kebetulan kan hadir juga waktu gelar perkara. Iya. Saya 15 Desember 15 2025. Desember Ya. di Polda Metro. Ya. Saya melihat laporan itu ada salah satunya atas nama Leo Cumanan. Ya. Di sana dia mengaku korbannya adalah Peradi Bersatu. Peradi Bersatu. Saya agak bingung ini. Gitu. Ini sebenarnya ini perkara apa sih? Iya, kan? iya. Kenapa bisa menjadi korban? Iya. Tapi waktu itu saya tidak bertanya, malah saya sempat melihat saudara Leo Cumanan kan mengatakan saya ini dapat kuasa Ya. Jadi dia bukan korbannya, tapi dia kuasa dari korban. dari korban. Dan korbannya itu Peradi Bersatu. Nah, kalau sebenarnya begini, kuasa korban tidak dikenal. Iya. Kuasa pelapor seharusnya tidak dikenal juga. Saya pernah jadi ahli perkara lain, Iya. di mana dari pihak penyidik bertanya, Iya. boleh nggak pengacara menjadi pelapor? Boleh. Bukannya nggak boleh. Pengacara boleh. Tapi dia bukan sebagai bukan kuasa. Pengacara itu kalau dia mau jadi pelapor, kebetulan dia melihat perbuatan, Iya. peristiwa. Jadi dia pelapor. Iya, dia melihat, mendengar atau gitu. Betul. Iya. Pelapor tidak harus korban. Iya. Nah, sekarang contohnya, orang sering keliru bahwa si pelapor ini identik dengan korban. Iya. Namun pada perkara delik aduan, jelas itu nanti korbannya harus juga di BAP. Tanya, benar nggak saudara menjadi korban atas peristiwa pidana ini? Iya. Nah, sekarang ini saya ketika ditanya menjadi ahli, nah LP tersebut saya pertanyakan, ini kok jadi ada korban lain? Nah, seharusnya korban lain itu kalaupun mau dibilang menjadi satu LP, itu Presiden Jokowi harus Presiden ke-7 Joko Widodo harus diperiksa sebagai saksi korban di LP tersebut. Iya. Nah, kalau mau juga mereka itu adalah walaupun pelapor, Iya. tapi mereka cuman kualitasnya sebagai saksi, Iya. bukan sebagai korban. Iya. Nah, Korban dari apa? Jauh banget. nah itu ya. Apalagi korbannya bukan orang. Nah, itu Peradi Bersatu. ini kan kalau pencemaran nama baik, kalau yang namanya lembaga instansi itu tidak bisa dicemarkan nama baiknya. Iya, dia bukan benda hidup dia. Bukan benda hidup, yang ada paling reputasinya. Iya. Itu resiko reputasi, bukannya resiko nama baik, ya kan? Iya. Di sini kita harus bedakan. Nah, CLS yang kedua adalah mereka saya baca ini para penggugat keberatan Iya. adanya penggabungan pihak-pihak laporan itu yang dinyatakan sebagai korban, Iya. dan ada satu pasal yang tidak dilaporin oleh Presiden ke-7 Jokowi, Iya. yaitu pasal 28 ayat 2 Undang-Undang 1 2024. yang sudah diubah menjadi pasal 243 KUHP. Iya. Jadi di sini harus Dan menarik, ancaman hukumannya 6 tahun, tapi dalam KUHP yang baru 4 tahun jadi turun 4 tahun. 4 tahun. Tapi problemnya bukan hanya itu kan. Ya. Kita bicara ini pasalnya yang ikut terselundupkan. Iya. Ada legal standing yang terselundupkan yang mengaku sebagai korban. Nah, itu kan nggak boleh. Masa korbannya banyak banget gara-gara ngomong soal ijazah Presiden ke-7 Jokowi, kok banyak banget orang jadi korban. Saya agak
nggak ngerti kalau memang begitu ya kan. Iya, Nah, iya. namun itu perbuatan-perbuatan ini adalah suatu bentuk manajemen kebijakan penyidikan dari Polda Metro. Kalau kita mau ajukan pra peradilan ya belum bisa. Belum ada abuse of power terhadap, ya kan, terhadap tersangka. Belum ada abuse of power yang nyata kan, kita menguji kan, apakah ada upaya paksanya yang tidak sah melawan hukum ya kan. Tetapi di sini baru ada kebijakan yang keliru, pembiaran. Memang sifatnya melawan hukum. Ya. Tapi kan kalau bisa dilihat itu klasifikasinya apa, kita uji. Apakah itu pembiaran, apakah itu kelalaian, atau memang kesengajaan. Dan kita belum melihat adanya kerugian nyata dan pasti dari pasal yang 2 itu sehingga dilakukan penahanan. Kan tidak di sini. Nah, kita apresiasi di sana. Tapi tetap saja makanya harus Jadi kalau penahanan, wah itu luar biasa, itu zalimnya ya. ya betul. Sudah lakukan penyelundupan hukum, digunakan itu untuk instrumen menahan. Betul. Karena tadi kalau tidak ada pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 Undang-Undang ITE 11 2008 ITE, maka sesungguhnya tidak ada lagi standing untuk bisa menahan karena ancaman hukumnya di bawah 5 tahun semua, termasuk pasal 28 ayat 2 sudah tadi bergeser. sudah bergeser jadi pasal 243 243 KUHP. Betul. Gitu. Oke, silakan. Nah, jadi di sini kita melihat kalau kita orang-orang bertanya, loh, ini mencampuri ranah perdata dengan pidana. Tidak. Ya. Justru kalau ranah perdata ya itu berdiri sendiri. Pidana itu berdiri sendiri. Yang antara pidana dan perdata yaitu prosedur, itu pra peradilan. Itulah yang bisa menjadi menyatakan untuk penyidikan yang tidak sah, penetapan tersangka yang tidak sah dan sebagainya. Nah, di sini jadi kalau saya lihat bahwa dari para penggugat ini prihatin. Kok begini? Nah, kalau sebagai warga negara tiba-tiba dikenakan pasal yang aneh-aneh, padahal ilustrasi perbuatannya. Jadi kita tidak bicara benar salah atau prosedur yang salah atau ilustrasinya tidak benar, itu kan di SPKT. Jadi bukan penyidiknya yang salah. Pada saat di SPKT itu yang keliru. Nah, ini kebijakan SPKT itu surat SPKT. Tempat pembuatan laporan. Tempat pembuatan laporan. Tempat pengaduan. Sentra pelayanan, ya kan? Jadi mereka itu yang masukkan pasal-pasal ini, sehingga kalau kita mau lakukan pra peradilan itu kan ke penyidiknya. Nah, kan penyidiknya bilang bukan saya yang menetapkan. Siapa? Tetap ke DIR. Jadi ini kebijakan DIR. Apakah dia lalai? DIR Reskrimum ya? Di Reskrimum. Oke, kalau sekarang namanya Imanudin sekarang ya? Ya, yang menjabat sekarang Kombes Pol, ya kan? Kita kan sempat ketemu ya. Nah, waktu itu gelar perkara. Nah, di sini jadi intinya sebenarnya sama sekali keliru. Ada beberapa pejabat perwira tinggi, purnawirawan Polri, kemudian ada beberapa pihak-pihak, mereka melihat, wah apa sih ini mencampuri urusan pidana dengan keperdataan? Bukan, sama sekali tidak. Ini bentuk keprihatinan di mana kita ini boleh dibilang hanya sebatas bicara soal adanya keprihatinan warga negara. Jadi warga negara ini prihatin. Kok ada laporan polisi, pasal-pasal diselundupkan sehingga memungkinkan kita akan dilakukan penahanan. Nah, itu yang kita nggak mau gitu loh sebenarnya, ya kan? Jangan sampai terjadi sebenarnya. Nah, jadi intinya kita ini sekarang sangat menjaga sebagai warga negara, harus penegakan hukum ini harus dilakukan dengan objektif, ya kan? Harus dilakukan dengan akuntabel, good governance, ya. Jadi masyarakat
kita kembalikan kepercayaannya kepada Polri sebagai penyidik, Ya. penyidik utama ini. Jadi mereka ketika melakukan penyidikan, mereka juga harus karena ini bukan hanya masalah kebijakan aja pada nantinya, ya. Pada kemungkinan abuse of power yang sebagai akibat adanya pasal-pasal yang diselundupkan. Nah, ini bahaya. Ya. Nah, itulah yang sebenarnya. Jadi jangan nanti ada laporan orang mengaku-ngaku sebagai korban, bawa-bawa pasal padahal yang punya. Ya, saya belum bilang nanti masalah pencemaran nama baiknya bagaimana, saya tidak masuk ke sana dulu. Tapi sekarang ini kita bicara kalaupun yang berhak membuat laporan itu kan mantan ketujuh Presiden Joko Widodo. Mantan presiden ketujuh. Ketujuh, ya mantan presiden ketujuh. Mantan presiden ketujuh. Betul. Ya, mantan presiden ketujuh. Mantan presiden atau presiden ketujuh. Presiden ketujuh, betul. Ya. Jadi itu yang sebenarnya objek masalah yang mau dilaporkan kan Pak Jokowi. Ya. Jadi bukan orang lain gitu loh. Jangan ada orang yang mengaku-ngaku terus wah ini siapa dan ngaku-ngaku ini sebagai korban. Ya. Nanti nambahin pasal, ada pasal pemerkosaan, pasal pembunuhan berencana. Apalagi tampil terus-menerus di televisi seolah-olah sebagai korban. Betul. Nanti kita bertemu di pengadilan. Nah, ini yang membingungkan. Kalau sebagai saksi, dia itu kan bertemunya dia hanya memberikan penjelasan apa yang dia lihat, dia ketahui. Dan di pidana kan tidak ada berhadapan gitu kan? Nggak ada. Kan diwakili oleh jaksa penuntut umum gitu. Betul. Mereka justru menjadi terperiksa sebagai saksi, ya kan? Oke, Mas Didit, sebelum kita lebih jauh ya, saya mau membacakan petitumnya biar sobat era sekalian paham. Jadi petitum yang disampaikan atau permohonan yang disampaikan itu begini. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan bahwa perbuatan tergugat dalam ini di Reskrimum Polda Metro Jaya adalah perbuatan melawan hukum PMH. Ya ini tergugat telah lalai atas tidak-tidaknya melakukan pembiaran omission ketika menerapkan kebijakan manajemen penyidikan berupa tindakan A. Meregistrasi pasal-pasal pemidanaan tidak sesuai dengan peristiwa / perbuatan yang dilaporkan oleh pelapor. Betul. Ya ini pasal 27A Undang-Undang 1 2024. Jungto ini pasal 24 ya. Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang 1 tahun 2024. Nah ini sebenarnya pasal 32 ayat 1 Undang-Undang 11 tahun 2008 ya. Pasal 35 Undang-Undang 11 tahun 2008. Sehingga juga tidak memenuhi prinsip good governance dan asas-asas hukum, sehingga sepatutnya dimaknai sebagai telah terjadi penyelundupan pasal-pasal pemidanaan yang nyatanya tidak sesuai dengan peristiwa atau perbuatan yang terjadi atas pelaporan perkara pidana laporan polisi nomor LP 2831 dan seterusnya tanggal 30 April ini laporan Pak Jokowi atas nama pelapor Insinyur Haji Joko Widodo, jungto surat perintah penyidikan nomor SP Sidik sekian. Kemudian dan jungto surat penetapan tersangka dan berdampak atas kerugian diri terlapor KRMT Roy Suryo, Noto Diprojo dan beberapa orang lainnya termasuk Dr. Rismon Hasihaulan Sianipar dan Dr. Itu mungkin sudah dikoreksi itu. Oh ini sudah dikoreksi Sudah koreksi. Jadi yang dimasalahkan Roy Suryo aja ya. Roy Suryo aja. Kemudian meregistrasi pihak-pihak yang meskipun sebagai pelapor namun juga dinyatakan sebagai korban serta sehingga juga tidak menerapkan prinsip good governance dan asas-asas hukum sehingga sepatutnya dimaknai telah terjadi penyelundupan pihak-pihak yang dinyatakan sebagai korban padahal tidak atau bukan pihak memiliki legal standing sebagai korban. Ya ini Andi Kurniawan, Lecumanan, Samuel Sweken ya. Sehingga pula terjadi penyelundupan tambahan pasal pemidanaan yakni pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 telah dinyatakan dicabut dan telah berubah menjadi pasal 243 KUHP berdasarkan pasal 622 KUHP Undang-Undang nomor 11 tahun 2023 tentang KUHP baru yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. Padahal pasal ini tidak dilaporkan oleh pihak yang setidaknya dapat dipandang dan atau dipahami sebagai korban, yaitu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atas penggabungan laporan polisi sebagai berikut. Nomor Pak Jokowi tadi digabung dengan laporan-laporan lainnya.
Kemudian memerintahkan tergugat untuk mengeluarkan peraturan atau kebijakan atau surat edaran yang berlaku di lingkungan Polda Metro Jaya, CQ Direktorat Kriminal Umum yang menerapkan kebijakan manajemen penyidikan wajib dilaksanakan dengan secara profesional, bertanggung jawab, menerapkan prinsip good governance sehingga juga melarang atau mencegah terjadinya penyelundupan pasal-pasal pemidanaan yang tidak sesuai dengan peristiwa dan atau perbuatan yang dilaporkan. Iya. Jadi intinya gini, kalau kita baca semuanya nanti malah sobat era sekalian bingung ya. Iya. Intinya adalah ujung dari peristiwa ini, dari gugatan ini adalah perubahan kebijakan ya. Mengeluarkan suatu kebijakan yang tunduk pada putusan inilah ya, betul kira-kira, gitu ya.